Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rizky Dediansyah, NIM 52024 200112, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pompa injeksi tipe inline. Yang pertama adalah pengertian. Pompa injeksi inline adalah salah satu komponen sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel. Fungsinya sebagai injeksi ini adalah untuk menekan atau mengkompresikan bahan bakar. Adapun 7 tipe pompa injeksi tipe inline berdasarkan ukuran. Yang pertama ada SIS-M full injection pumps, yang kedua SIS-AL full injection pumps, yang ketiga ada SIS-MW full injection pumps, yang keempat ada SIS-P full injection pumps, yang kelima ada SIS-P10 full injection pump, yang keenam ada SIS-ZW full injection pump, yang terakhir ada nomor 7 yaitu SIS-CW full injection pump. Di sini adalah gambar komponen dan pompa injeksi tipe inline dan fungsinya. Bisa lihat di gambar ada beberapa komponen. Yang pertama adalah saluran tekan dan katup pengalir ruang hisap, berat atau silinder plunyer, kontrol pinion, kontrol rak seperti yang dijelaskan pada tanda panah. Itu adalah gambar-gambar komponen. Selanjutnya, ini adalah beberapa pengertian dari komponen tipe inline. Yang pertama ada plunyer, berfungsi untuk memberikan tekanan bersama-sama dengan barel atau silinder pada bahan bakar solar agar dapat diinjeksikan. Yang kedua ada silinder atau barel, memiliki fungsi untuk menghasilkan atau memberikan tekanan pada bahan bakar. Yang ketiga ada kontrol groove, berfungsi untuk mengatur langkah efektif pada plunyer dan mengatur jumlah bahan bakar yang ditekan atau diinjeksikan. Keempat ada feed hole atau lubang masuk elemen, yaitu berfungsi sebagai jalan masuknya bahan bakar ke dalam pompa elemen agar bahan bakar bisa diinjeksikan atau diberi tekanan. Yang kelima ada delivery valve atau katup penyalur, berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan ke injektor dan juga berfungsi untuk menahan bahan bakar bertekanan kembali ke elemen pompa. Yang keenam ada control sleeve, berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan ke injektor. Selanjutnya yang nomor 7 ada pinion pengontrol, merupakan bagian dari pompa injeksi yang berfungsi untuk menyeting control sleeve agar jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang kedelapan adalah plunyer driving phase. Plunyer ini merupakan bagian dari plunyer yang berfungsi untuk mengontrol gerakan ke kanan dan ke kiri bersama dengan control sleeve dan control rack. Yang kesembilan ada control rack. Control rack ini merupakan bagian dari pompa injeksi inline yang terdiri dari batang rack atau batang bergerigi yang berhubung dengan governor pompa injeksi. Control rack berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan ke injektor. Yang ke-10 ada governor. Governor merupakan bagian dari pompa injeksi yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin dengan mengontrol jumlah bahan bakar berdasarkan beban mesin. Yang ke-11 ada cam atau knock. Cam atau knock merupakan bagian dari pompa injeksi yang memiliki fungsi untuk mendorong plunyer agar dapat bergerak naik turun untuk penekanan bahan bakar. Cara kerja pompa injeksi tipe inline. Prinsip kerja pompa ini memanfaatkan tonjolan pada camshaft pompa yang menekan plunyer secara tiba-tiba. Sementara penekan cam diatur oleh sebuah timing chain yang terhubung dengan poros engkol mesin. Yaitu ini adalah langkah-langkah cara kerja. Yang pertama adalah langkah awal. Solar mengalir dari tangki masuk ke input feed pompa injeksi. Saat memasuki pompa, solar akan diarahkan ke komponen plunyer barrel. Plunyer barrel merupakan ruang tempat solar akan disalurkan ke sistem injeksi. Ketika mesin dihidupkan, otomatis camshaft pompa berputar sehingga camshaft menekan plunyer ke arah atas. Sementara itu, di bagian atas plunyer terdapat plunyer barrel yang terisi dengan solar, sehingga gerakan plunyer akan menekan solar ke arah atas. Di bagian atas plunyer terdapat delivery pipe yang bisa terbuka saat ada tekanan dari arah pompa, namun akan tetap tertutup saat akan ada tekanan pada selang injektor, sehingga solar tertekan masuk ke saluran selang injektor dengan tekanan tinggi. Hal itu akan mendorong solar yang sebelumnya sudah memenuhi saluran selang injektor, akibatnya pada ujung nozzle akan terbuka. Terus hal itu menyebabkan solar keluar dengan metode mengabut. Ketika kabel gas ditarik, maka rack adjuster akan memperbesar volume plunyer barrel, sehingga suplai solar ketika plunyer menekan akan lebih banyak. Akhirnya RPM mesin bisa meningkat. Sementara komponen centrifugal advancer digunakan untuk mengatur timing penginjeksian dengan mengatur sudut camshaft pompa. Perhatian,
Ketika mesin akan dimatikan, maka kita harus menghentikan suplai solar ke dalam pompa injeksi. Hal ini berbeda dengan mesin bensin karena sistem pengapaian diesel bekerja secara otomatis, self burning atau akan terbakar dengan sendirinya. Sebenarnya solar tidak akan terbakar dengan sendirinya, namun suhu pada ruang bakar sudah melebihi titik nyala solar sehingga ketika solar keluar pada langkah usaha otomatis akan terbakar. Meski menggunakan metode mekanis yang cukup sederhana, terbukti sistem ini memiliki ketahanan yang lebih bandel serta perawatan yang tidak serumit sistem common rail. Hal ini juga dipengaruhi faktor tekanan bahan bakar. Pada sistem common rail, tekanan bahan bakar pada selang bahan bakar bisa mencapai 20.000 kg per cm. Dari kesimpulan itu adalah pompa injeksi tipe inline pengatur volume bahan bakar dilakukan dengan memutar plunger pompa injeksi sehingga kedudukan feed hole dan groove pada plunger akan berubah dan akan mengubah langkah efektif pompa injeksi. Selain itu, untuk menyesuaikan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dengan putaran mesin dan beban mesin, diperlukan komponen yang bernama governor dengan berbagai tipe pengendaliannya. Cara untuk mematikan mesin pada mesin diesel dengan pompa tipe inline yaitu menggunakan solenoid atau dengan governor secara manual dan hidrolis. Solenoid akan menutup saluran bahan bakar ke pompa injeksi jika kunci kontak dalam kondisi off. Sedangkan governor juga akan menutup saluran bahan bakar yang menuju pompa injeksi baik secara manual ataupun secara hidrolis. Terima kasih, itulah penjelasan dari pompa injeksi tipe inline. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.